Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Islam itu merupakan agama Arab ya teman-teman. Islam itu adalah agama yang identik atau agama yang kearab-araban atau Arab sentris atau agama yang serba Arab. Semua agama, semua ajaran Islam itu seolah-olah harus identik dengan Arab. Kalau nggak Arab ya seolah-olah agama Islam itu agama yang nggak pas gitu kan. Bahkan kalau kita itu melihat misalkan pelang jalan di pinggir jalan, ada di toko atau dimanapun itu, kalau ada tulisan hijaiyah atau tulisan Arab, maka kita akan langsung terpikir bahwa ini adalah aksara Arab, ini adalah bahasa Arab. Jadi memang kalau kita melihat meme atau candaan-candaan di internet ya, ada orang yang ngomong pakai bahasa Arab, ngobrol pakai bahasa Arab ya. Kemudian orang-orang di sebelahnya, katakanlah orang Indonesia, itu langsung mengangkat tangannya ke langit, alias ingin berdoa ya. Jadi seolah-olah orang Arab itu berbicara, itu sedang berdoa. Jadi kalau kita melihat doa-doa itu memang seolah-olah harus serba Arab, apapun harus serba Arab. Nah, jadi gini teman-teman ya, persepsi bahwa Islam itu adalah agama yang kearab-araban atau serba Arab itu sebenarnya bukan pemikiran kaum muslimin saja, tetapi orang-orang dari agama lain juga berpikir tentang hal yang sama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang kearab-araban atau agama yang serba Arab. Kenapa bisa begitu? Karena jujur saja teman-teman, ini jujur saja ya, kita harus akui bahwa agama Islam itu memang akar Arabnya itu sangat-sangat kuat, sangat mengakar kuat. Kalau kita melihat ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bagian daripada agama kalian. Kenapa kok ada hadis seperti itu, ada perintah Nabi seperti itu? Karena faktanya teman-teman ya, faktanya agama Islam itu adalah agama yang memang harus kita akui sedikit banyak ada identik dengan Arab ya, sangat-sangat Arab. Katakanlah seperti ini, syariat Islam itu turun di mana? Turun di Semenanjung Arab. Kemudian Al-Quran berbahasa apa? Al-Quran berbahasa Arab. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berasal dari mana? Berbangsa apa? Ya, berbangsa Arab, gitu kan. Kemudian di Al-Quran itu ada ayat, ada surat-surat ya. Ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Surat Makkiyah diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Kota Mekah di mana? Di Arab. Surat Madaniyah turun di mana? Di kota Madinah. Madinah di mana? Jadi Arab. Kemudian hadis Nabi, kemudian kitab-kitab Islam ya, cendekiawan Muslim, ulama-ulama itu semuanya kebanyakan juga berbahasa Arab. Dan faktanya di pondok pesantren saja ya, yang sekolah berbasis agama itu juga diwajibkan untuk belajar bahasa Arab teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang non Muslim ya punya persepsi bahwa agama Islam adalah agama yang serba Arab, ya memang faktanya seperti itu. Jangankan orang-orang yang Muslim, orang Muslim saja masih banyak yang mengira bahwa agama Islam tuh harus serba Arab. Kalau nggak serba Arab dirasa kurang sempurna gitu kan teman-teman. Sholat bacaannya harus pakai bahasa Arab, kemudian baca Quran, Al-Quran juga harus pakai bahasa Arab, hadis Nabi juga harus pakai bahasa Arab. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya ini insya Allah nanti kita akan bahas pada video selanjutnya teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan fokus kepada masalah Islam dan juga kearab-araban ini ya, Islam dan juga agama Arab. Apakah benar bahwa Islam itu adalah dinul Arab? Faktanya teman-teman ya, faktanya Islam itu adalah syariat terakhir yang turun ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya, Islam itu adalah syariat yang terakhir kali turun. Dan kebetulan syariat yang terakhir turun ini turunnya di tanah Arab ya, di tanah Arab, dan juga diturunkan kepada seorang nabi yang juga berasal dari tanah Arab, sehingga metode dakwah beliau ya tentu saja menggunakan bahasa Arab. Dan ya tentu saja nanti kita bahas lah ini masalah bahasa Arab ini ya di next time ya. Menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya, membenarkan ajaran nabi sebelumnya, membenarkan kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan juga Islam adalah agama yang sangat-sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan ras. Tidak ada perbedaan di antara umat manusia, semuanya adalah sama. Jadi mau bangsa Arab, mau bangsa Tiongkok, mau bangsa Jepang, mau Asia, mau Afrika, mau Amerika, mau Eropa, mau Afrika, itu semuanya sama. Dalam Islam itu sama. Jadi warna kulit, kemudian perbedaan ras itu nggak ada bedanya sama sekali. Semuanya sama dalam agama Islam. Bahkan sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang dengan tegas ya menolak yang namanya perbudakan teman-teman. Sehingga ketika zaman modern, ketika dunia internasional itu menyepakati pelarangan perbudakan, berarti Islam kaum muslimin ya mau tidak mau juga harus sepakat kalau perbudakan juga harus resmi dihapus dari hukum dunia. Jadi kalau ada kaum muslimin yang bilang, oh
Di Al-Quran kan boleh, perbudakan kan ada di dalam Al-Quran, di hadis Nabi juga ada yang namanya perbudakan. Kalau orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya, dari misalkan PBB melarang perbudakan berarti mereka melawan hukum Allah dong. Nah ini adalah pandangan yang sangat ngawur teman-teman, karena faktanya di dalam Al-Quran itu ya, perbudakan dihapus secara bertahap, nyicil lah ya, secara terus-menerus. Dan jika suatu ketika perbudakan itu resmi dilarang, ya berarti Islam tidak boleh lagi menghidupkan perbudakan teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sekali lagi menjunjung hak asasi manusia, kesetaraan ras, tidak ada perbedaan suku bangsa, semuanya sama. Yang membedakan itu adalah iman dan juga ketakwaan. Sekalipun dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW ya, keturunan Nabi, keturunan sahabat. Kalau dia adalah orang yang kelakuannya kebenar ya, bukan berarti kita membenarkan mereka. Apalagi kalau kita itu melihat orang Arab. Orang Arab berarti dia suci dari segala dosa dan kesalahan. Nggak seperti itu teman-teman. Bahkan ketika pusat kekhalifahan dipindahkan ke kota Baghdad ya teman-teman, di Irak, itu banyak sekali cendekiawan-cendekiawan muslim itu berasal dari bangsa Persia, bukan dari bangsa Arab. Contohnya Imam Bukhari, kemudian Al-Khwarizmi, kemudian Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Banyak cendekiawan-cendekiawan muslim itu berasal dari tanah Persia, bukan dari bangsa Arab. Sehingga ketika Islam itu dipegang oleh kaum bangsa Persia ya, Islam itu berada di puncak kejayaan yang luar biasa. Apakah bangsa Persia itu berbicara menggunakan bahasa Arab? Tentu saja tidak teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa kaum muslimin itu agama Islam itu sangat identik dengan bahasa Arab ya? Ini kita bahas sedikit di sini ya, karena untuk menjaga keautentikan ya, menjaga orisinalitas, menjaga keaslian ajaran dan juga lafadz yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Contohnya seperti ini, Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan juga kitab-kitab Islam sebelum pada zaman dahulu ya, setelah sepeninggal Rasulullah SAW, itu kan ditulis di dalam bahasa Arab ya. Karena kebetulan orang-orang pertama yang mendapatkan hidayah Islam ini adalah bangsa Arab, sehingga mereka menuliskan kitab-kitab di dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu sebenarnya juga merupakan bagian dari agama kita gitu loh teman-teman. Kalau kita itu ingin banyak memahami syariat ya, kita setidaknya juga harus bisa bahasa Arab itu loh teman-teman. Dan sedikit fakta lagi teman-teman, sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, bahasa Arab itu pernah menjadi bahasa internasional kaum muslimin di seluruh dunia teman-teman. Bahkan di tanah Nusantara itu bahasa Arab pernah digunakan sebagai bahasa perantara ya teman-teman, bahasa pengantar. Selain bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin ya, bahasa Tiongkok. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan kenapa sih banyak di antara orang-orang, bukan sekedar kaum orang-orang kafir ya, orang-orang non-muslim, kaum muslimin saja banyak yang mengira bahwa agama Islam adalah agama yang ke-Arab-Araban atau serba Arab. Itu karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita gagal menunjukkan kepada manusia ya, kepada semua orang bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kesetaraan semua ras. Jadi seolah-olah agama Islam adalah agama yang layak dipegang oleh orang-orang Arab. Kalau nggak dipegang sama orang Arab, kesannya itu nggak sempurna gitulah. Kalau dipegang sama orang Jawa, dipegang sama orang Sunda, dipegang sama orang Cina, dipegang sama orang Jepang, itu seolah-olah Islam tuh kurang mantap gitulah. Kalau nggak dipegang sama orang Arab, nah itu persepsi kita itu harus dihapus dari situ. Oke, kita setuju kalau bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama Islam. Tetapi dari mana dulu? Dari tata cara bacaan sholat, azan, kemudian bacaan Quran, kemudian teks-teks hadis, itu memang kita harus pakai bahasa Arab karena untuk menjaga keautentikan. Jadi bukan berarti kita itu rasis menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa yang suci bagi umat Islam. Enggak seperti itu teman-teman ya. Itu kita harus bisa menunjukkan di situ. Kita menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kesetaraan semua manusia. Tidak ada suku bangsa, tidak ada perbedaan ras, semua ras itu sama. Yang membedakan adalah iman dan juga ketakwaan. Bahkan kalau kalian tahu ya teman-teman ya, kubah masjid, menara masjid itu nggak ada dalam tanah Arab pada zaman dahulu. Di Arab tuh nggak ada. Jadi yang namanya kubah masjid itu adalah sebuah bangunan yang diadaptasi dari bangunan era Bizantium atau Romawi dan juga bangunan dari Persia. Nah jadi seperti itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.